sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan juga mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, dan kalau tidak salah kita sudah sampai kepada ayat yang ke-165. Ya, 165. Oke, saya akan bacakan ayat yang ke-165 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adzab. Baik, ini adalah ayat yang ke-165 dalam surah Al-Baqarah, masih mempunyai kaitan dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam 165 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sebelumnya menyatakan wa ilahukum, misalnya wa ilahukum ilahu wahid, ya, dalam ayat sebelumnya ini menunjukkan kepada uluhiyatullah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi, dan bagaimana Allah berkehendak atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Ketika Allah mengatakan wa minan nasi, ya, wa minan nasi, wa minan nasi, kalau kita kembali kepada pembahasan ilmu nahwu, ya, ilmu min di sini masuk dalam kategori min bimakna at-tab'id. At-tab'id itu artinya sebagian, ya, sebagian. Jadi artinya wa minan nasi, sebagian manusia. Man kalau di dalam ilmu nahwu ini masuk dalam kategori ismul mausul. Ismul mausul itu adalah kata yang akan menjadi penyambung, ya, kata penyambung. Jadi wa minan nasi man, dan diantara manusia, dan sebagian manusia ada diantara mereka yattakhidh, ya, yattakhidh artinya menyembah, menjadikan, yattakhidh min dunillahi andadan, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu-sekutu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata nid ataupun andadan ini artinya adalah, ya, sekutu, nadhir, ya, sekutu, nadhir. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintainya, ya, yaitu tandingan-tandingan tersebut tadi ini seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal
kebanyakan tandingan-tandingan yang mereka buat ini adalah tandingan-tandingan yang tidak berakal. Dari mana kita mengetahui ya bahwasanya tandingan-tandingan mereka itu tidaklah sesuatu yang berakal, karena di situ dikatakan andadan. Andadan itu artinya jamak muannats. Jamak muannats sebelumnya, dhamirnya dhamir muannats sebelumnya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka anggap itu adalah bagian daripada peribadatan untuk mereka. Kenapa demikian? Karena mereka senantiasa menganggap bahwa sesungguhnya apa yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat. Bisa memberikan manfaat, bisa mendirikan mudarat. Yuhibbunahum, ini adalah penjelasan bahwasanya mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali yang kita lihat bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dalam kehidupan mereka sendiri sehari-hari. Karena itulah mungkin kita perlu belajar kepada apa yang pernah diperbuat oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kecil itu, ketika masih sudah remaja ya, dan dia sudah bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil. Itu Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah satu hari diajak untuk keluar. Karena waktu itu ada pesta yang diadakan oleh kaumnya. Kemudian akhirnya ketika dia diajak, dia mengatakan ini sakim. Saya dalam keadaan sakit. Karena dia dalam keadaan sakit, dia ditinggalkan. Ternyata Ibrahim itu mempunyai satu rencana. Apa rencananya? Dia keluar, dia menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Setelah selesai, yang paling besar ditinggalkan. Kemudian setelah itu kapaknya sengaja untuk digantung ya. Sengaja untuk digantung di leher daripada patung yang sangat besar itu. Ketika pada akhirnya kaumnya kembali ke tempat peribadatan mereka, kaumnya ini terkejut. Karena kenapa? Bahwasanya patung-patung mereka yang mereka sembah itu semuanya habis. Ya, kecuali yang paling besar. Sehingga akhirnya mereka mencoba untuk mencari tahu. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Siapakah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kalau boleh tanyalah yang paling besar, karena yang melakukan itu yang paling besar. Coba lihat, masih ada kapak di lehernya tergantung. Kemudian akhirnya kaumnya itu sadar bahwasanya apa yang mereka yang diminta untuk berkata-kata, diminta pertanggungjawabannya itu adalah sebuah patung yang tidak mungkin untuk bisa berkata-kata. Akhirnya kaumnya berkata apa? Mana mungkin kami bertanya kepada dia sedangkan dia tidak berbicara. Kata Nabi Ibrahim, sungguh mengherankan apa yang kalian perbuat, karena sesungguhnya kalian meminta sesuatu kepada yang tidak mampu berbicara, tidak mampu untuk memberikan manfaat dan tidak mampu untuk memberikan mudarat. Di lain kesempatan, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pernah berhadapan dengan seorang raja. Ya. Di dalam Al-Quran itu suratul Baqarah dikatakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahimu fi rabbih an natahu Allahul mulk. Ketika dia mendatangi seorang raja, kemudian raja ini yang mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, ya, sebagai Tuhan, dia berkata, ana uhi wa umit. Karena Ibrahim waktu itu diminta, Ibrahim, coba tunjukkan kalau seandainya apa sebenarnya kekuatan, apa kehebatan daripada Tuhanmu. Kata Ibrahim pada waktu itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata dia? Ana uhyi wa umit. Saya juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Ibrahim ingin tahu bagaimana caranya engkau menghidupkan dan mematikan. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia minta 2 orang yang ada di penjara. Keluarkan 2 orang yang ada di penjara. Ketika 2 orang tersebut sudah dikeluarkan dari penjara, kemudian akhirnya raja ini membunuh salah satunya dan membiarkan salah satunya. Kata dia, ana uhyi wa umit. Saya mampu untuk menghidupkan dan juga mematikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Okeylah,
Kalau seandainya engkau mengatakan demikian, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Bagaimana kalau seandainya engkau timbulkan dari barat, tenggelamkan di timur? Fabuhital ladzi kafar, dan orang-orang kafir ini artinya orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu, yang mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan, dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Beginilah seterusnya, bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan yang dia mencintainya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dalam kehidupan modern kita? Ada juga. Ya, di dalam kehidupan modern kita tidak mustahil kita juga menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lebih takut kehilangan pekerjaan, lebih takut kepada bos kita dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu adalah merupakan salah satu tanda-tandanya. Ya. Ataupun karena yang dinamakan dengan kesyirikan ini, ayolah wal akhwat, banyak bentuknya. Yang dinamakan dengan kesyirikan ini banyak bentuknya. Ini kan masuk dalam kategori syirik. Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin menyamakan cintanya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini termasuk bagian daripada kesyirikan kalau seandainya cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mencontohkannya sekarang? Mungkin banyak juga orang-orang yang rela meninggalkan Allah demi sesuatu. Makanya berkali-kali mungkin saya sampaikan juga bahwasanya seseorang yang kehilangan sesuatu karena Allah itu lebih baik daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ya. Seseorang yang kehilangan orang karena Allah lebih baik daripada dia kehilangan Allah karena seseorang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena ini masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian ayolah wal akhwat, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kesyirikan itu bentuknya bermacam-macam, bukan hanya menyembah begitu, tidak. Tetapi dalam bentuk keyakinan, perkataan, perbuatan itu bisa membawa kita kepada kesyirikan. Contoh misalnya adanya keyakinan. Keyakinan bahwasanya fulan bisa memberikan manfaat. Ini bisa memberikan manfaat. Ini yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara burung bisa dijadikan sebagai pertanda optimis dengan pesimis. Ya, optimis. Jadi kalau seandainya dia mau keluar rumah, dia lihat burung terbangnya kemana, dia pergi ke sana. Karena dia anggap bahwa itu adalah bagian daripada rezeki. Ya. Ini banyak ya. Ketika ada bunyi burung misalnya di atas rumah kita, itu menunjukkan bahwasanya di bawah rumah akan ada orang yang akan meninggal. Ini adalah merupakan keyakinan-keyakinan yang menuju kepada kesyirikan. Perkataan banyak juga. Perkataan diantaranya kalau seandainya kita mengatakan kalau bukan karena kamu, saya tidak akan pernah bisa seperti ini. Ini seolah-olah kita sudah menyamakan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu hari dia balik daripada peperangan, kemudian ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya. Sahabatnya berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena engkau dan karena Allah dan kemudian karena engkau ya Rasulullah. Jadi dia mengatakan karena Allah dan karena engkau ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur sahabatnya dan mengatakan, Ataj'aluni lillahi niddan? Adakah engkau menjadikan saya sebagai sekutu bagi Allah? Kul, katakan kata Nabi, Masya Allah, ini semuanya karena Allah. Tanpa menyebut bahwa ini juga karena saya. Tetapi kalau seandainya memang engkau mau menyebut juga karena saya, jangan memakai huruf waw, tetapi memakai huruf summa. Jadi dikatakan, Kul Masya Allahu summa syi'ta. Ya, apa perbedaan antara waw dengan summa? Ada perbedaannya. Kalau waw itu menunjukkan bahwasanya kata yang pertama sebelum waw dengan kata yang kedua setelah waw itu sama-sama melakukan. Tetapi kalau pakai summa itu tidak menunjukkan bahwasanya
melakukan bersama-sama, tetapi yang pertama lebih dominan daripada yang kedua. Di sini dikatakan demikian. Wallahu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman ini mempunyai kecintaan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan demikian, ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau di dalam ilmu nahwu, waw di sini adalah wawul ibtida'. Waw yang menunjukkan permulaan. Alladzina di sini adalah mubtada'nya. Ya, walladzina wawul ibtida'. Kemudian alladzina mubtada', asyaddu di situ menjadi khabarnya. Makanya dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban, ini menjadi tamyiz kalau di dalam bahasa Arab. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu mempunyai kecintaan kepada Allah melebihi daripada yang lainnya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya kalau seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman itu, yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan kezaliman ini adalah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan. Karena orang yang zalim itu adalah orang yang melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan kezaliman. Idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Bahwa nanti pada hari kiamat kelak mereka akan melihat bahwa sesungguhnya kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka akan menyesali apa yang telah mereka perbuat ketika mereka sudah berhadapan dengan azab yang sangat pedih. Ya, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa yang kita bisa ambil di sini ayo ikhwah? Ya, apa yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama sekali adalah bahwasanya kecintaan kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Kecintaan kepada Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Maka orang-orang yang mencintai makhluk lebih dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Ya, dia telah melakukan kesyirikan karena cinta itu bagian daripada ibadah dan ini masuk dalam kategori ibadah di dalam hati. Ya, bahkan ayyuhal ikhwah, kalau seandainya kita mencoba untuk mengkaji berkenaan dengan masalah ibadah, pilar-pilar ibadah itu ada 3. Ya, pilar-pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-hub, cinta. Artinya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita ada rasa cinta di dalam diri kita berkenaan dengan ibadah yang kita laksanakan karena Allah, maka orang tersebut akan melakukan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Orang yang bercinta adalah orang yang senantiasa mengikuti apa yang dilakukan dan diminta oleh orang yang dicintainya. Orang yang bercinta akan berkorban untuk orang yang dicintainya. Kalau seandainya misalnya ada orang yang sedang dalam keadaan bercinta, ya, ditelepon, tolong belikan saya KFC misalnya atau apalah. Itu tanpa pikir panjang dia akan keluar. Begitulah yang dinamakan dalam masalah ibadah, bahwa ibadah itu terdapat di dalamnya 3 pilar. Pilar yang pertama dinamakan dengan al-hub. Ya, al-hub, kecintaan. Ya. Di samping kecintaan tersebut ada 2 pilar lagi. Ada yang dinamakan dengan al-khauf dan yang ketiga dinamakan dengan ar-roja. Al-khauf itu adalah rasa takut. Rasa takut bagaimana? Ketika kita melaksanakan satu ibadah, maka munculkan rasa takut, khawatir kalau seandainya ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ada yang dinamakan dengan khauf, rasa khawatir, takut kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika misalnya kita berwudu, wudu itu dilandasi dengan rasa cinta. Tetapi ketika kita berwudu muncul yang kita hadirkan juga rasa takut, khauf.
Ketika rasa khauf, takut itu muncul ketika kita berwudu, maka kita mencoba untuk melaksanakan wudu itu dengan sesempurna mungkin. Dengan sesempurna mungkin. Karena kadang-kadang orang yang tidak menghadirkan yang dinamakan dengan khauf dalam keadaan dia beribadah, saya suka misalnya, saya cinta untuk beribadah, saya cinta untuk berwudu, tetapi tidak ada yang dinamakan dengan khaufnya di situ. Tidak ada khauf di dalamnya, apa yang terjadi? Asal-asalan. Tahu asal-asalan? Asal jadi. Kenapa asal jadi? Tidak ada rasa khawatir kalau seandainya amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu dihadirkan ketika kita misalnya berwudu dilandasi atas dasar cinta. Ketika berwudu itu hadirkan rasa khawatir, hadirkan rasa takut. Wah, jangan sampai tidak diterima. Maka karena kita inginkan yang terbaik, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ketika kita sebelum berwudu, kita ucapkan basmalah misalnya, kita membasuh yang namanya tangan, kita betul-betul ya teliti. Kenapa? Karena ada khauf, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Kalau seandainya apa yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada khauf saja tanpa ada roja, lama-kelamaan orang tersebut bisa putus asa. Roja itu apa? Harapan. Setelah kita melaksanakan wudhu tersebut dengan kecintaan, kemudian dihadirkan yang dinamakan dengan khawatir kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah, sehingga kita melakukan dengan yang terbaik. Kita mencoba untuk melakukannya sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak asal jadi. Setelah selesai, munculkan roja. Roja itu apa? Harapan. Bahwasanya insya Allah, Allah akan menerima apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini belum ada jaminan juga dari Allah bahwa Allah akan menerimanya. Ada tidak jaminannya? Tidak ada jaminan dari Allah bahwa apa yang kita lakukan ini akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita lakukan dengan penuh ketelitian sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segalanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita mempunyai keyakinan bahwa hal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pilar. Al-hub, al-khauf, war-raja. Makanya kalau kita mempelajari yang namanya ilmu tauhid, kita akan dapatkan bahwa 3 hal ini apabila diberikan bukan kepada Allah bisa masuk dalam kategori syirik. Orang takut, khauf ya, tapi bukan kepada Allah, bisa masuk dalam kategori syirik. Mungkin muncul pertanyaan, apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Karena dua kata ini ada di dalam Al-Quran, sama-sama artinya takut. Khauf artinya takut, khasyah juga artinya takut. Apa perbedaan di antara keduanya? Khasyah itu adalah rasa takut yang timbul karena ilmu. Ya, dia timbul karena ilmu. Tetapi yang dinamakan dengan khauf, dia adalah rasa takut yang tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Contoh, tengah malam bangun, mau ke toilet, takut. Takut sama apa? Takut hantu misalnya kan. Ini khauf. Ya. Ini bisa masuk dalam kategori syirik kalau seandainya ketakutan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam ayat ini juga, apa yang bisa kita ambil? Keutamaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan yang lainnya. Dan itulah yang dicontohkan oleh beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ibunya tahu dia masuk Islam, apa yang dia lakukan? Ibunya ini mogok makan, tidak mau makan. Ya, padahal orang ini
Sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh ibunya. Sampai ibunya berkata, wahai anakku, kalau seandainya engkau tidak mau meninggalkan agama Muhammad, maka saya tetap tidak akan makan. Apa kata sahabat ini? Wahai ibuku, kalau seandainya Allah memberikan engkau nyawa yang banyak, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, ya kan? Untuk saya meninggalkan agama Muhammad, saya tidak akan pernah melakukannya. Itu kan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lainnya. Ya. Ammar bin Yasir ketika dia akhirnya disiksa. Ya, Ammar bin Yasir itu disiksa. Disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dikarenakan dia diinginkan untuk keluar daripada agamanya, disiksa. Sampai pada akhirnya biar dia terkeluar dari siksaan, dia terpaksa dari mulutnya mengatakan bahwa dia sudah terkeluar dari agama Muhammad. Ini yang menjadikan dia risau, ragu, takut. Maka dia langsung bergegas menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Tadi saya terlepas cakap karena beratnya siksaan yang beliau hadapi. Kemudian akhirnya muncul ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap berada dalam kedamaian, dalam keimanannya. Ini adalah beberapa sahabat yang mencoba untuk mempertahankan keimanannya karena cintanya dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana akhirnya Bilal bin Rabah disiksa. Ini semuanya karena apa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya. Di sini juga ya wal akhwat disampaikan bahwa orang-orang yang pada hari kiamat kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat betapa mereka merugi dikarenakan kecintaan mereka kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bahwa sesungguhnya yang selama ini dia agung-agungkan, yang selama ini dia takuti, hormati melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dia akan mendapatkan yang dinamakan azab. Walladzina amanu wa shaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan pada hari kiamat segala macam bentuk kekuasaan dan kekuatan itu tidak ada yang dimiliki oleh makhluk. Dialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Maka ini ada penafsiran ya. Penafsiran di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca suratul Fatihah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kata-kata maliki yaumiddin itu menurut ulama qiraat dia mempunyai dua cara membaca. Ya, dengan memanjangkan mim maliki dan memendekkan mim maliki. Dan kedua-duanya boleh. Ya. Anda ketika membaca Al-Fatihah mau panjangkan mimnya maliki yaumiddin, boleh. Maliki yaumiddin, boleh. Biasanya di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan panjang pendek ini berubah arti, betul tidak? Apakah itu berubah artinya? Betul, berubah artinya. Maliki artinya pemilik, maliki artinya apa? Raja. Ya. Maliki artinya pemilik, maliki artinya raja. Oke, maliki dengan maliki, apa hubungannya di antara keduanya? Hubungannya ada. Bahwa di dunia ini banyak orang yang mengklaim memiliki, tapi dia bukan raja. Ya. Dan di dunia ini banyak raja, tetapi dia tidak memiliki. Allah dialah yang maha raja, diraja, dan dialah yang memiliki. Tetapi kenapa itu dikhususkan dengan yaumiddin? Kan itu dikhususkannya yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Kenapa? Padahal kalau seandainya kita mau fikir, yang di dunia ini adalah milik Allah atau bukan?
Ya, dialah Allah yang dialah raja di muka bumi ini. Ya, dia. Tetapi kenapa Allah khususkan dengan yaumiddin? Karena pada hari kiamatlah manusia tidak ada lagi klaim. Kira-kira di akhirat kelak Fir'aun masih boleh mengklaim, oh ini saya dulu, ini begini. Tidak ada lagi. Orang-orang yang menjadi raja-raja kecil di dunia sekarang ini, nanti ketika di akhirat apakah dia masih berani mengklaim ini punya saya? Tidak ada lagi. Ya, makanya ketika Allah mengkhususkan kata-kata yaumiddin pada hari kiamat kelak, memang karena pada hari kiamat saja manusia tidak mempunyai yang namanya klaim. Sudah tidak ada lagi yang merasa saya dulu raja loh di dunia, tidak ada lagi itu. Saya dulu pemilik tanah, saya dulu pemilik hartana, saya dulu pemilik kondominium, saya dulu pemilik apa misalnya rumah besar. Tidak ada lagi pada hari kiamat. Makanya pada hari kiamat kelak yang ada adalah Allah datang, kemudian dia akan berkata kepada orang-orang yang dulunya menjadi raja-raja dunia. Apa kata Allah? Aina mulukud dunya. Mana raja-raja dunia sekarang ini? Aina mulukud dunya. Mana raja-raja yang waktu dia masih hidup, dia menganggap dirinya raja di dunia, menganggap dirinya sultan di dunia. Mana dia? Kemudian Allah bertanya kepada mereka, limanil mulkul yaum. Hei manusia-manusia yang waktu di dunia merasa bahwa dia adalah raja. Limanil mulkul yaum. Siapa yang menjadi pemilik kerajaan hari ini? Itu di hari kiamat. Kemudian akhirnya mereka menjawab, lillahil wahidil qahar. Ini adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Hanya ada di hari kiamat. Di bumi, di dunia, kita mungkin boleh merasa saya lebih hebat, saya lebih kaya daripada dia. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam alam akhirat, sudah tidak ada lagi. Makanya di sini dikatakan, ya, إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Seluruh macam bentuk kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada lagi. Manusia tidak mempunyai kekuatan. Ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka hanya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kita hanya mengharapkan kasih sayang Allah kepada kita pada hari kiamat kelak. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tidak memakai apa-apa, gurla, bahkan tidak berkhitan. Dikumpulkan, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi diganti, matahari diganti, langit diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dalam surah Ibrahim dikatakan bahwa pada hari itu kami ganti bumi, kami ganti langit dengan bumi dan langit yang lain. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar kelak, tidak ada yang mampu mengklaim lagi. Sehingga pada akhirnya mereka ke sana kemari hanya untuk mencari syafaat. Kemudian ayyuhal wal akhwat, di sini juga dikatakan, walau yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Yang kita perlu ketahui juga bahwasanya Allah memiliki azab yang sangat pedih. Ya. Azab yang sangat pedih. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana? Ya. Bagaimana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mempunyai azab yang sangat pedih? Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya Allah lebih sayang, ya, lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau seandainya begitu kasih sayang Allah yang begitu hebat, bagaimana mungkin Allah bisa mempunyai azab yang sangat pedih? Ini adalah merupakan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadilannya, di dalam hikmahnya. Ya. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan. Peringatan yang Allah berikan kepada kita ini mempunyai konsekuensi berupa azab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Rasul untuk apa? Agar manusia tidak mempunyai alasan, agar tidak diazab. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita Al-Qur'an, kitab, untuk kita jadikan petunjuk. Agar apa? Agar manusia tidak mempunyai alasan. Jadi sempurna, sudah lengkap itu. Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Peringatan yang Allah sudah berikan kepada kita dalam bentuk peringatan-peringatan inzar. Hati-hati manusia, kalau kamu melakukan begini, akibatnya begini. Kamu melakukan yang namanya keburukan, akan berakhir di neraka. Neraka itu tempatnya diazab. Ya, tetapi sebelum ada peringatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan yang namanya Rasul. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada umatnya bahwa inilah yang diminta oleh Allah untuk dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Nabi SAW sudah melaksanakan tugasnya, sudah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin untuk disampaikan kepada kita semuanya. Tugas kita apa? Laksanakan. Dan agar tidak ada juga orang yang mengaku bahwasanya, ya Allah, memang kamu kirim yang namanya Rasul, tapi kan wafat cepat ya Allah. Tidak ada lagi setelah itu yang memberitahu kepada kami. Ada. Bahwa Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW bagian. Itu senantiasa ada di antara kita. Maka kita juga tidak mempunyai hujah, tidak mempunyai alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayyuhal ikhwah wal akhwat, jangan pernah samakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Hei manusia, ingat ya, kata Allah, bahwa antara orang yang beriman dengan orang-orang yang melakukan kefasikan tidak akan pernah sama. Makanya begini, kalau seandainya sekarang ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang diberikan kepada antum, apakah manusia di hadapan Allah semuanya sama? Apakah manusia di hadapan manusia semuanya sama? Jawabannya kira-kira apa? Tidak sama. Tidak sama. Ya. Dan itu akhirnya dibedakan dengan keimanan seseorang. Bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Tidak akan pernah sama manusia di hadapan Allah. Ya. Manusia di hadapan Allah tidak akan pernah sama. Antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat kefasikan tidak akan pernah sama. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ada juga qul hal yastawil ashabul jannati ashaban nar ashabul jannati humul faizun. Adakah sama penduduk ahli surga dengan penduduk ahli neraka? Tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang mempunyai keberuntungan. Ya, jadi ini pertanyaan, jangan sampai kita akhirnya menjawab, seluruh manusia di hadapan Allah sama. Tidak. Ada perbedaan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran sendiri yang menyatakan. Makanya ada yang dinamakan surga, ada yang dinamakan dengan neraka. Karena kalau seandainya semuanya disamakan, mungkin saja orang-orang yang ingkar ini, yang tidak bersyukur misalnya, akan mengatakan, ya Allah, bukankah dulu kamu mengatakan kami semuanya sama, gitu kan?
Padahal tidak sama antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Dengan tidak beriman. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang melakukan yang dinamakan dengan kefasikan. Oke, ini berkenaan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selanjutnya kita ambil 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami pada hari ini. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini adalah dua ayat yang semuanya berbicara berkenaan dengan ikut-ikutan. Ya, berbicara berkenaan dengan masalah ikut-ikutan. Di sini dimulai dengan kata-kata istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti ya berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya, ya, yang mengikutinya. At-tubi'u istabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti di sini menurut para ulama adalah humur ru'asa was-sada yatabarrauna minal ladzina tabau wa humul atba wad-du'afa wa ma asbahum. Ya. Di antara mereka adalah pimpinan-pimpinan ataupun ya ketua-ketua yang mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, akan berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Ya. Seperti misalnya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu yang mengajak kepada kekafiran, dan dia adalah yang diikuti, sedangkan kaumnya adalah mengikuti. Begitu juga dengan yang lainnya yang senantiasa meminta ataupun menginginkan untuk diikuti. Orang-orang yang mengikutinya pada hari kiamat akhirnya terpecah kongsi juga. Pecah kongsi juga. Orang-orang yang diikuti ini pada hari kiamat kelak akan berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah, bagaimana kalau seandainya yang diikuti itu adalah sesuatu yang baik, yang benar? Karena kalau di sini kan yang disampaikan tadi, orang-orang yang diikuti seperti Firaun itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Karena pada akhirnya di hari kiamat kelak tidak ada lagi pertanggungjawaban. Ya, orang-orang yang diikuti ini akan berlepas diri karena semuanya orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Semua yang dilakukan di muka bumi ini akan dia pertanggungjawabkan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Ketika hari kiamat telah terjadi, semuanya akan berlari, meninggalkan orang-orang yang mungkin selama ini dia hormati, yang selama ini dia cintai. Sampai-sampai di dalam ayat itu dikatakan seseorang akan berlari dari saudaranya, seseorang akan berlari dari ibu bapaknya, seseorang akan berlari dari anak-anaknya, dan semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan.
Makanya Fir'aun yang selama ini diikuti oleh kaumnya juga akan berlepas diri dari kaumnya dan membiarkan kaumnya begitu saja. Tetapi bagaimana kalau seandainya yang diikuti itu adalah Nabi, Rasul? Ini tidak termasuk. Ya, ini tidak termasuk. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang yang mengikuti apa yang ditunjuk-ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan kepada kita. Hati-hati kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya misalnya di hadapan mahkamah Allah, Allah bertanya, ente dari mana dapat ibadah seperti ini? Rasul ditanya, betul nggak ini yang kamu ajarkan? Kalau seandainya Nabi berkata, saya tidak pernah mengajarkan seperti ini ya Allah, dia sendiri yang ikut-ikutan, apa yang kira-kira menjadi jawaban kita? Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penting untuk kita ikuti, karena pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan kepada umatnya. Makanya di dalam Al-Quran itu coba aja lihat ya. Saya tidak perlu untuk menyampaikannya, menerjemahkannya di dalam bahasa Melayu. Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya pertama kali kepada Isa alaihi salatu wassalam berkenaan dengan perkara yang terjadi saat ini. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa pada hari kiamat kelak, di hari perhitungan. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi akan menjadi saksi dari apa yang diperbuat oleh umatnya saat ini. Ya, dan makanya dikatakan bahwasanya Nabi tidak akan pernah berlepas tangan. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Tetapi bagi orang-orang yang mengajak kepada sesuatu ke dollah ataupun kesesatan misalnya, maka pada hari kiamat mereka jadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Pada hari kiamat orang-orang yang waktu di dunia itu, Masya Allah, rapatnya bukan main, ikut-ikutan, tapi tidak pernah ikut karena Allah, ikut-ikutan saja, ajarannya diikuti apa semuanya kan. Pada hari kiamat kelak semuanya akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Yang tidak jadi musuh itu siapa? Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada kita ketika kita melaksanakan. Ketika misalnya kita ditanya, kenapa engkau tidak melakukan ini sedangkan yang lainnya melakukan? Kenapa kamu tidak melakukan ini yang sedangkan yang lainnya melakukan? Ada jawaban yang kita akan berikan, bahwa sesungguhnya saya lakukan ini semuanya karena mengikut Nabi-Mu ya Allah. Dan Nabi akan ditanya, betul tidak? Kamu sudah ajarkan ini. Dan Nabi akan mengatakan ya. Ya. Inilah yang dikatakan istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Pada hari itu semua bentuk perhubungan yang dulunya sangat rapat di dunia terputus. Dan ketika orang-orang yang hanya ikut-ikutan ini sudah melihat, ya celaka ini, celaka. Apa yang mereka katakan? Kalaulah seandainya Allah mengembalikan kepada kita ke dunia, maka saya akan berlepas diri darinya sebagaimana dia berlepas diri dariku. Pada hari ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Ayo ikhwah, sebelum terlambat, kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum terlambat, jadikan Rasul itu sebagai ikutan dalam segala apa yang kita perbuat. Insya Allah kita akan selamat. Tetapi selama ibadah-ibadah yang direka ataupun diciptakan tanpa ada dalil misalnya dan dikatakan sebagai bagian daripada ibadah, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Ya, akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ya. Apa yang kita bisa ambil di sini?
bahwa para pengikut-pengikut kebatilan tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang diikutinya. Ya. Bahkan bukan hanya tidak mengambil manfaat, dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa, sehingga yang ada hanyalah berlepas diri, berjauhan, saling membenci antara satu dengan yang lainnya pada hari kiamat kelak. Ya. Dan ayolah ikhwah, bagaimana akhirnya mereka dikumpulkan nanti pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat antara orang yang mengikuti dan orang yang akan diikuti. Yang diikuti. Dan setelah dikumpulkan itu, mereka saling bercerai-berai pada hari kiamat kelak. Ya, maka orang-orang yang dulunya menganggap, wah, ini saya ini, guru saya ini, apa yang dia katakan ini seperti sabda ini, wah, nggak mungkin salah ini misalnya. Tapi pada hari kiamat kelak, akhirnya yang dikatakan sebagai guru itu berlepas diri. Hari ini saya tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan kepada kalian. Maka orang-orang yang melihat selama ini bahwasanya amalannya begitu banyak, hasarat, akhirnya berubah menjadi penyesalan-penyesalan. Dia sudah tidak mampu lagi untuk membela dirinya. Hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ya, siksa api neraka. Ayo ikhwah wal akhwat. Ini 3 ayat yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai renungan. Dan sebagai penutup saya hanya mau menyampaikan begini. Pertama, pastikan apa yang kita lakukan itu ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak seperti yang disampaikan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Kemudian yang kedua, ingat, para ulama adalah orang-orang yang mungkin saja bersalah. Maka tidak ada yang dinamakan dengan kebenaran mutlak dari ulama. Ulama mungkin saja ada yang salah, benar ada yang salah. Maka pandai-pandailah untuk melihat mana kira-kira yang betul-betul sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi dan apa yang tidak ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, segala perbuatan yang kita lakukan pastinya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Semuanya apa yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, syarra yara. Taib, syukran, jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.